Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Selain keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara-negara di bawah peringkat 5 untuk naik peringkat. Peningkatan seseorang dari formasi inti, jiwa yang baru lahir, pemutusan roh, dan transformasi jiwa akan menaikkan peringkat suatu negara. Jika seseorang di negara budidaya peringkat 1 mencapai tahap formasi inti maka negara tersebut secara otomatis akan diangkat menjadi negara budidaya peringkat 2. Jika mereka memiliki seorang penggarap jiwa yang baru lahir maka negara tersebut akan dimasukkan ke negara penggarap peringkat 3. Setelah ini, ketika seseorang mencapai tahap pemutusan roh, negara tersebut dimasukkan ke negara budidaya peringkat 4. Dengan transformasi jiwa, negara budidaya peringkat 5. Naik peringkat memerlukan kekayaan yang besar. Semakin tinggi, semakin sulit untuk naik peringkat. Peringkat 2 dan 3 mungkin membutuhkan waktu ribuan tahun. Sedangkan untuk peringkat 3 hingga 4 dan 5 hingga 6, puluhan ribu tahun terkadang tidak cukup. Meski prosesnya sulit, itu satu-satunya cara. Seiring berjalannya waktu, akan ada orang-orang yang cukup berbakat, cukup beruntung bisa bertemu, atau menerima bantuan dari orang lain. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan negaranya untuk naik peringkat pada akhirnya akan muncul. Orang-orang ini tidak diragukan lagi akan menjadi pemimpin di negara budidaya mereka. Setelah negara budidaya mencapai peringkat 4, mereka berhak berpartisipasi dalam medan pertempuran asing. Namun, dari segi kekuatan, negara budidaya peringkat 4 tidak bisa dibandingkan dengan negara budidaya peringkat 5 sama sekali. Kesenian dalam tingkat pemecahan bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan angka. Misalnya, paling kuat di negara budidaya peringkat 4 berada pada tahap akhir pemutusan roh. Jika Anda menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak yang rapuh di hadapan ahli transformasi jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa keadaan khusus apapun, seorang mitra transformasi jiwa dapat melenyapkan negara peringkat 4. Hal seperti ini telah terjadi lebih dari satu kali sebelumnya. Jadi pada kenyataannya, peran negara-negara budidaya peringkat 4 di medan pertempuran asing sebenarnya hanya untuk memperjuangkan budidaya negara-negara peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertarungan yang sangat menentukan harus dilakukan oleh negara-negara budidaya peringkat 5. Ketika sebuah negara budidaya mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya dan material. Sebuah negara besar harus memelihara banyak petani. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan maka negara akan runtuh. Merampok negara-negara yang budidayanya berperingkat lebih rendah tidak menyelesaikan masalah kekurangan material dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke negara budidaya peringkat 6. Untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 tidaklah sesederhana peningkatan level kultivasi seseorang. Untuk naik peringkat sebagai negara peringkat tinggi, satu-satunya cara adalah dengan berada di medan pertempuran asing. Medan pertempuran asing adalah tempat yang penuh dengan retakan di angkasa. Ini adalah medan pertempuran tak berujung yang dipenuhi dengan celah di ruang angkasa dan angin kosong yang dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap pemutusan roh. Begitu seseorang terkena angin hampa, jika mereka setidaknya bukan penggarap transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin hampa, hal yang paling berbahaya adalah celah-celah ruang yang bisa muncul secara acak di mana saja. Setelah tertangkap, bahkan seorang kultivator transformasi jiwa pun tidak akan memiliki waktu yang mudah. Hanya para ahli dari negara budidaya peringkat 6 yang dapat bergerak sesuai keinginan mereka di medan pertempuran asing. Setiap beberapa ratus tahun, terjadi perang besar di medan pertempuran asing antara negara-negara budidaya peringkat 4. Pertempuran ini diperbolehkan dan dipromosikan oleh serikat budidaya. Siapapun yang dapat menang 1000 kali berturut-turut akan menaikkan negara budidayanya ke peringkat 6 dan menerima sumber daya serta metode budidaya dalam jumlah besar. Selain itu, negara pemenang dapat mengirimkan satu orang ke serikat budidaya untuk mempelajari metode budidaya khusus. Tingkat kultivasi orang tersebut akan dibawa ke tingkat melampaui transformasi jiwa. Tentu saja,
Hadiah terpenting yang membuat semua negara budidaya peringkat 5 menjadi gila adalah mereka akan diberikan planet mereka sendiri oleh serikat budidaya untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Para penggarap sangat peduli terhadap energi spiritual tanah dan harta karun yang terbentuk secara alami dari tanah tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar dari budidaya adalah energi spiritual dan materi. Memiliki planet sendiri adalah simbol negara budidaya peringkat 6, namun serikat budidaya sangat ketat mengenai persyaratan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Langkah pertama adalah menang 1000 kali berturut-turut di medan pertempuran asing untuk mendapatkan planet mereka sendiri. Langkah kedua adalah dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara budidaya peringkat 1 hingga 5 di planet negara budidaya peringkat 6. Pertarungan di medan pertempuran asing adalah satu-satunya cara agar negara budidaya peringkat 5 dapat dipromosikan. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet budidaya. Secara umum, negara budidaya peringkat 6 di planet ini tidak akan melakukan intervensi di antara pertempuran negara budidaya peringkat 5, namun semuanya memiliki pengecualian. Jika negara budidaya peringkat 6 terus menurunkan negara budidaya peringkat 5, maka tidak mungkin negara budidaya peringkat 6 kedua muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang terjadi. Berbagai negara budidaya peringkat 5 berspekulasi bahwa kenaikan dari peringkat 6 ke 7 ada hubungannya dengan berapa banyak negara budidaya peringkat 6 yang ada di planet ini. Tingginya frekuensi pertempuran di medan pertempuran asing menyisakan banyak badan dan material yang perlu dibersihkan. Negara-negara budidaya peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan pertempuran asing. Hanya negara budidaya peringkat 3 atau di bawahnya yang dapat melakukan pembersihan. Beberapa bahan di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara-negara budidaya peringkat rendah. Medan pertempuran asing dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan berbagai negara budidaya peringkat 5 yang mendukung negara budidaya peringkat 4. Perselisihan ada di mana-mana, apapun tingkatannya. Agar Zhao mendapat kesempatan untuk membersihkan medan pertempuran asing, lembah Jueming diciptakan. Di luar lembah Jueming terdapat formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator pemutusan roh datang untuk meletakkan formasi ini di bawah perintah. Tidak ada kultivator formasi inti atau jiwa baru lahir yang diizinkan memasuki lembah berkat formasi ini. Inilah sebabnya setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin berada di dalam lembah Jueming, dia tidak dapat masuk ke dalam untuk membunuhnya. Lembah Jueming bukan hanya lokasi pertarungan untuk mendapatkan hak membersihkan medan pertempuran asing, tetapi juga satu-satunya pintu masuk ke medan pertempuran asing di Zhao. Selain harus menjadi negara budidaya peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya persyaratan lain yang dimiliki negara budidaya peringkat 6 adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap formasi inti. Secara umum, setelah kelayakan ditentukan, para penggarap yayasan pendirian yang berada di dalam lembah langsung diutus dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini maka dia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Kalau tidak, jika dia ingin harus menunggu 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming mengetahui bahwa ada pembunuh mirip iblis yang tingkat budidayanya di luar pemahaman berlarian. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada pada tahap formasi inti dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah. Wang Lin terus berjalan ke utara melalui lembah Jueming saat energi spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pembunuhan yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini tidak hanya tidak menurunkan keinginannya untuk membunuh, tapi malah meningkatkan niat membunuhnya secara signifikan. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah akan menjadi pucat dan menggigil setiap kali mereka melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat kebingungan tiba di tepi selatan lembah Jueming. Tempat ini memiliki tebing yang sangat curam. Begitu dia keluar dari sana, dia akan meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan diteleportasi kembali saat mereka menyentuh formasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan sakit. Sangat menyakitkan hingga dia ingin merobek dadanya.
Sangat menyakitkan hingga terkadang dia batuk beberapa suap darah. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya menjadi semakin lemah, namun energi spiritual di tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan alam Ji. Berdiri di dasar tebing, Wang Lin memandang ke langit. Dia tiba-tiba berlutut dan melakukan koutou beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya saat dia berpikir dalam hatinya, ibu, ayah, Taizu tidak berbakti. Ah, desahan bergema di benak Wang Lin. Wang Lin tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum bangun. Matanya dingin ketika dia berkata, kapan kamu bangun? Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu. Wang Lin, saya mendengar pesan Teng Huayuan. Bendera jiwa itu adalah bendera tingkat jiwa baru lahir yang dapat menyegel jiwa. Selama jiwa masih utuh, ada cara untuk menghidupkannya kembali. Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. Teng Huayuan itu membunuh keluargamu karena dia takut kamu akan kabur, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, aku tidak punya banyak esensi yang tersisa, hanya cukup bagimu untuk berteleportasi 3 kali lagi. Anda harus menggunakannya dengan bijak. Saya akan terus tidur, tapi saya sarankan Anda pergi ke medan pertempuran asing. Sesampainya di sana, pemulihan saya akan jauh lebih cepat. Suara si Tunan menjadi semakin lembut hingga menghilang. Kepala Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Dalam 3 bulan terakhir, Sekte Setan dan Ortodoks telah saling bertarung berkali-kali. Setiap kali kedua belah pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti bertarung dan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan terus berperang. Setelah Wang Lin memberikan persembahan kepada orang tuanya, dia tidak lagi bingung. Dia menemukan tebing, menggali gua, duduk di dalam, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual di tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya memiliki kekuatan untuk membekukan sebelumnya, itu jauh dari kekuatan yang ditampilkan sekarang. Hal ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan si Tunan pun tidak dapat mengetahui alasannya. Ini menunjukkan bahwa alam Ji, Dao, dan Si telah menghilang sepenuhnya dari negara budidaya peringkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada zat misterius di dalam energi spiritualnya dan karena zat inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya karena tidak banyak zat tersebut di dalam tubuhnya, namun jumlah zat tersebut meningkat. Saat pemikiran itu muncul, pemikiran itu mulai berkembang tak terkendali. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkonsentrasi pada tubuhnya saat dia menggerakkan energi spiritualnya. Dia mulai dari dantiannya, lalu melalui tubuhnya, lalu kembali ke dantiannya. Saat dia memeriksanya, Wang Lin secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya sekarang berwarna biru tua, namun, sebenarnya itu bukanlah warna dari energi spiritual tersebut. Itu karena beberapa benang biru tua. Benang padat ini menyebabkan perubahan energi spiritualnya. Wang Lin memposisikan tangan dan energi spiritual keluar. Energi spiritual berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya terdapat benang biru tua yang tak terhitung banyaknya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es mulai menyusut. Setiap kali menyusut, banyak keringat muncul di dahi Wang Lin. Sama seperti bola es yang menyusut menjadi. Dari ukuran aslinya, beberapa benangnya roboh. Segera, lebih banyak benang yang roboh seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mengirimkan gelombang energi spiritual lain untuk menggantikan benang biru tua sambil terus mengirimkan. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, namun setiap saat, hanya sejumlah kecil benang biru tua yang tersisa. Di bawah injeksi energi spiritual yang terus-menerus, kecepatan hilangnya benang biru tua tidak dapat menandingi kecepatan Wang Lin menggantinya. Akhirnya setelah beberapa jam, pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya bersinar. Bola es telah menyusut menjadi seukuran sebutir beras dan warnanya berubah dari biru tua menjadi cian. Butiran es cian ini seluruhnya terdiri dari benang biru tua. Itu memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil biji-bijian dan meninggalkan gua. Dia berhenti sejenak di udara,
lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, dia mengatur tangannya dan biji-biji itu mengenai pohon di perkebunan. Pada saat yang sama, ada cahaya samar cian dan pohon itu berubah menjadi es. Riak biru tua muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Hampir dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru. Dalam radius 300 meter, tidak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau serangga yang berada di bawah tanah, pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter akan mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru. Hal itu menyebabkan tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Untunglah energinya sama dengan energi spiritual di tubuhnya. Setelah diserap olehnya, ia memulihkan mobilitasnya. Dipenuhi iklan, dia melihat pusat ledakan. Dia tidak yakin apakah dia akan tetap baik-baik saja jika dia menjadi pusat ledakan itu. Harus dikatakan bahwa butiran cian dimurnikan olehnya hanya dengan menggunakan benang biru tua di tubuhnya. Tidak ada hal lain yang seperti itu. Wang Lin terpaku pada dirinya sendiri, biji cian ini adalah harta ajaib terbaik yang saya miliki. Setelah diam berdiri di sana sebentar, dia berbalik dan pergi. Setelah dia kembali ke gua, dia pernah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan butiran cian lainnya. Menatap butiran kecil itu, Wang Lin menghela nafas dan menyimpannya. Membuatnya sudah membutuhkan banyak energi spiritual, sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat doa. Meskipun biji-bijian tersebut sangat kuat, produksinya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin tersenyum kecut sambil mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya untuk memulihkannya. Saat malam tiba, dia telah memulihkan 70–80% energi spiritualnya. Matanya berbinar dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai melihat butiran lainnya. 3 hari kemudian, 3 butir beras tergeletak di hadapan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 tampaknya menjadi batasnya. Bukannya dia tidak mencoba membuat yang keempat, tapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 yang sebelumnya akan menghilang. Setelah beberang Lin menyerah pada ide membuat yang keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan butirannya besar, namun masih belum cukup untuk melukai para penggarap Naschen Sol. Jika dia bisa menghabiskan biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tapi juga, Wang Lin tidak bisa membuat biji-bijian keempat. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin mendapat ide. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya menjadi satu, maka kekuatan pasti akan meningkat, dan karena dia hanya memiliki satu, maka dia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak. Memikirkan hal itu, Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum memasang beberapa formasi pertahanan dengan bebatuan di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat pelindung yang telah dia curi, duduk, lalu mendekati 2 butir. Hati Wang Lin hampir keluar dari tenggorokannya saat dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Perlahan, kedua butir itu bersentuhan. Wang Lin melihat ilusi, seolah-olah waktu telah berhenti ketika kedua butir itu bersentuhan. Namun tak lama kemudian, kedua butiran itu menyatu menjadi satu tanpa suara apapun. Butiran baru tidak mengalami perubahan selain warnanya menjadi lebih gelap. Wang Lin kaget. Setelah merenungkan beberapa saat, dia menggabungkan butiran baru dengan butiran yang tersisa. Saat kedua butiran itu bersentuhan, terjadi kilatan cahaya cian. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari sedikit teleport yang tersisa untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya cian meluas dan segala sesuatu dalam radius 1 km berubah menjadi dunia es. Wang Lin muncul 1 km jauhnya. Meskipun dia berada di luar cahaya cian, dia masih bisa merasakan hawa dingin masuk melalui kakinya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin mulai berpikir. Meskipun dia harus menyia-nyiakan transmisinya, itu sepadan. Rupanya menggabungkan 2 butir adalah batasnya. Ketika dia mencoba yang ketiga, itu akan langsung meledak. Dia jelas tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum pahit ketika dia menemukan tempat lain dan menggali sebuah gua besar. Menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin mengisi kembali persediaan biji-bijiannya. Dia dengan mudah mengendalikan mereka untuk menyatu dan akhirnya berhasil membuat butiran keempat. Ini mengkonfirmasi hipotesis sebelumnya bahwa 3 butir adalah jumlah maksimal,
tetapi jika mereka menyatu menjadi satu, maka itu hanya dihitung menjadi satu. Butir ketiga dan keempat menyatu. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan butir ketiga itu ke dalam tas pegangannya. Dua di antaranya memiliki warna lebih gelap dari salah satunya. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Sudah dekat saat lembah Jueming akan terbuka. Wang Lin duduk bersila di tanah. Setelah membawanya beberapa saat, dia membuka matanya dan mengeluarkan lampu hijau. Pedang hijau kecil itu bersenandung saat berputar di sekitar Wang Lin, seolah-olah ia memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu mendarat di telapak tangannya. Dia menyentuh pedangnya dan merasakan dinginnya pedang itu yang menusuk tulang. Pedang hijau kecil itu adalah darah yang dimurnikannya, jadi ketika energi spiritualnya berubah, itu menyebabkan pedang terbang itu juga mendapatkan atribut Ji. Saat dia hendak menggunakan energi spiritualnya yang telah diubah untuk melayani pedangnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia segera menyadari lebih dari 100 lampu pedang terbang ke arah. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin menjadi sedingin es saat dia merenung, itu orangnya. Saat dia berjalan keluar gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan melihat sekitar 100 orang dibagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengelilingi seorang pria muda. Seorang pria parubaya keluar dari kepadatan orang. Dia memegang tangannya dan berkata, "Adik laki-laki Lisan, Sekte Suan Dao Anda sudah memiliki tanda. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Jika kamu menyerahkannya, kami tidak akan merepotkanmu lagi." Di antara murid-murid lembah Wu Feng, seorang murid di dalamnya dan berkata, "Lisan, serahkan tokennya atau kamu pasti akan mati." Orang yang kepung mereka adalah Lisan, seseorang yang ditemui Wang Lin di Sekte Heng Yue. Dia di sini untuk mewakili Sekte Suan Dao dan merupakan satu-satunya murid kondensasi Qi dari Sekte Suan Dao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah siapa yang boleh masuk, jadi bahkan murid kondensasi Qi pun masuk. Kebanyakan sekte tidak akan mengirimkan murid kondensasi Qi. Lisan bisa datang karena dia pandai membuat pil ajaib palsu dan dia ahli dalam serangan diam-diam. Dengan kemampuannya tersebut, Punan Zi melanggar aturan dan membiarkan pergi. Punan Zi juga memberikan harta ajaib yang membuat orang tidak bisa mendeteksinya. Kelemahan dari harta karun ini adalah semakin sering dia menggunakannya, semakin kurang efektif. Lisan benar-benar memiliki keahlian. Berkat perlindungan rekan-rekan muridnya, dia mampu mencuri beberapa barang selama pertempuran, termasuk 2 token. Menambahkan token yang sudah dimiliki oleh Sekte Suan Dao, mereka sekarang memegang 3 token. Sekte yang kehilangan tokennya menyerang tanpa henti dengan harapan dapat menarik kembali, itulah sebabnya ada begitu banyak pertempuran sebelumnya. Tapi itu juga karena Lisan terlalu serakah. Setelah dia memasuki lembah Jueming, setiap kali dia melihat seseorang, dia akan menggunakan harta itu untuk menyembunyikan kehadirannya dan mencuri sesuatu. Saat dia menggunakannya semakin sering, harta ajaib itu secara bertahap kehilangan efeknya, dan ketika dia mencuri token keempat, harta ajaib itu benar-benar kehilangan efeknya. Dia ketahuan, tetapi murid Sekte Suan Dao bertindak cukup cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Berita itu menyebar dan semua sekte yang kehilangan token berhenti berkelahi dan menghancurkan menuju tempat berkumpulnya Sekte Suan Dao. Murid-murid Sekte Suan Dao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan yang telah dia gali sebelumnya. Namun, dugaannya tidak ditemukan dan terpaksa melarikan diri saat dia keluar dari terowongan. Dia hanya berlari beberapa langkah ketika dia berbalik dan melihat lebih dari 100 pedang lampu mengejarnya. Ia hampir terjatuh ke tanah karena semuanya berada pada tahap pendirian yayasan. Dan inilah masalahnya. Lisan berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang kehilangan tokennya memiliki beberapa orang yang dikenakan biaya, tetapi bagaimana sekte lain membiarkan mereka mengambil tokennya kembali? Oleh karena itu, mereka mengirimkan orang untuk menghentikan mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap 2 tanda di tanah. Dia bergerak cepat menuju token itu. Seseorang memperhatikan dia datang dan pergi untuk menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik gaya tariknya dan membuang orang itu. Persis seperti itu, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir mencapai target. Kedua kelompok yang bertarung akhirnya menyadari Wang Lin.
Orang-orang yang diberitahu tentang kejadian di lembah Jueming mengenali Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tapi berhenti dan tidak berani bergerak maju. Namun, masih ada beberapa kultivator yang hanya mendengar tentang Wang Lin tetapi belum pernah melihatnya, jadi mereka maju ke depan tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin berbinar dan pedang kecil berwarna hijau tiba-tiba muncul dan mulai berkedip. Setiap kali pedang itu melintas, seorang kultivator akan membeku dalam es dan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia telah memperhatikan beberapa hari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pedang terbang itu. Sejak energi spiritualnya berubah, semakin sulit membuat pedangnya bergerak sesuai keinginannya, namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi dalam mengendalikan pedang dan dia tidak akan mendapat masalah lagi. Dengan kekuatan energi spiritual Jire Alam, tidak ada penggarap yayasan pendirian yang dapat menghalangi jalannya. Bahkan harta ajaib yang diberikan oleh orang tua mereka semuanya jatuh ke dalam energi spinya. Harus dikatakan bahwa bagi seorang kultivator Jire Alam, senjata terbaik mereka adalah Jire Alam mereka. Wang Lin berjalan 5 langkah lagi. Untuk setiap langkah, beberapa orang tewas karena pedang terbang. Lambat laun, semakin sedikit orang di sekitarnya karena sebagian besar dari mereka dengan cepat mundur, tidak berani bergerak maju. Wang Lin dengan mudah tiba di hadapan Li San. Li San sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kedua token itu. Dia merenung sejenak, lalu memasukkan kedua token itu ke dalam tas pegangannya. Saat tatapan dinginnya menyapu semua orang, dia berkata, serahkan semua tokenmu, atau mati. Li San, yang terbaring di tanah, menyadari bahwa suara itu familiar, jadi dia memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, kamu, Wang Lin. Wang Lin menatap Li San. Hal ini membuat Li San sangat takut hingga dia menggigil dan segera tutup mulut, namun ada badai di hatinya. Harus dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di Sekte Xuandao. Wang Lin, yang tiba seperti badai dalam pertukaran antara Sekte Heng Yue dan Sekte Xuandao, adalah tujuan dari banyak murid inti Sekte Xuandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui oleh Li San, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah insiden bom bau. Kehidupan Li San sulit setelah kejadian itu. Selama waktu itu, Li San mengutuk Wang Lin setiap hari. Namun meski begitu, dia masih percaya bahwa akan ada hari ketika dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan ke-14 kondensasi Qi, pemikiran ini menjadi semakin tertanam dalam pikirannya. Namun kini dia tercengang saat mengetahui bahwa perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Baru beberapa tahun berlalu dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh para penggarap yayasan pendirian. Di mata Li San, kemajuan Wang Lin sungguh luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengingat reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana dia dengan mudah membunuh semua penggarap yayasan pendirian tadi. Hati mereka menjadi dingin. Setelah sekian lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan bertanya, rekan kultivator, bisakah Anda memberitahu saya apa tingkat kultivasi Anda? Wang Lin dengan jelas berkata, pendirian yayasan. Orang itu terkejut. Dia mengira Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tersenyum pahit. Dia memegang tas pegangannya, melemparkan sebuah token, berbalik, dan dengan keras berkata, Sekte Piao Miao melepaskan kesempatan mereka untuk memasuki medan pertempuran asing. Begitu lembahnya terbuka, kita akan pergi. Dengan itu, dia memimpin sekelompok pembudidaya ke barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, sekte yang telah kehilangan tokennya menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas pegangan setiap murid. Setelah itu, tersisa 3 sekte lagi. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir yang memiliki token. Murid perempuan yang memimpin kelompok tidak menyerahkan token itu, tetapi melihat sekte lain yang tersisa, Lembah Wu Feng. Pemimpin Lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang sepertinya hampir mati. Dia sudah berada pada tahap formasi inti semu dan hanya perlu mengikuti pelatihan tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk inti. Dia menatap Wang Lin dan mencibir, bayi kecil, lelaki tua ini harus berterima kasih karena telah mengumpulkan semua token ini untukku. Tinggalkan tokennya dan Anda bisa nyahlah.
Alis pemimpin Sekte He Huan mengendur. Setelah menghadapi anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Menatap Wang Lin melewati mereka sebelum mendarat pada lelaki tua sombong itu. Kemudian, tanpa mengucapkan kata pun, dia menamparkan tasnya dan sebutir beras berwarna biru muncul di udara. Jelas dari ekspresi wajah lelaki tua itu bahwa dia meremehkan Wang Lin. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh orang-orang itu sebersih yang dilakukan Wang Lin. Di mata ini, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tapi yang paling banyak, itu hanya puncak dari yayasan pendirian tahap akhir. Dia percaya bahwa tingkat terobosannya sama dengan Wang Lin. Karena dia berada pada tingkat terobosan yang sama dan memegang salah satu harta karun utama lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, dia yakin kemenangannya sudah terjamin. Sekarang melihat Wang Lin mengeluarkan titik kecil yang tidak mengesankan, senyuman tegas muncul di wajahnya. Dia berteriak kepada rekan-rekan muridnya, "Kalian semua, mundurlah dan lihat bagaimana aku menghancurkan bocah sombong ini." Dengan itu, dia memegang tangan dan kipas kecil berukuran 3 inci muncul di tangan. Terdapat banyak simbol api emas pada kipas angin tersebut sehingga terlihat sangat indah. Ekspresi murid lembah Wu Feng lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat kipas angin. Mereka secara tidak sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit rileks. Wang Lin bergerak dan meraih lisan yang tercengang saat dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia menggunakan teknik gaya tariknya untuk mengendalikan butiran beras agar menuju ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jelek. Dia memukul kipas angin dan kipas angin terbuka. Saat kipas angin terbuka, seberkas cahaya keemasan keluar. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan terbang mengelilingi kipas angin. Kemudian, nyala api keemasan pada kipas angin tampak hidup, langsung memanaskan area tersebut. Tepat pada saat itu, butiran cian menghantam tepi luar angin aneh. Detik berikutnya, api keemasan mengelilingi biji-bijian. Ekspresi Wang Lin biasa saja. Kakinya tidak berhenti saat dia berpikir di kepalanya, meledak. Di tengah angin aneh dan nyala api keemasan, cahaya cian meledak. Ketika cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan ledakan dan membentuk cincin cahaya cian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Pemandangan ini seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Dalam sekejap, itu mencakup segala sesuatu dalam jarak lebih dari 300 meter. Angin biasanya merupakan sesuatu yang tidak berwujud, namun di bawah kekuatan Jire alam, angin berubah menjadi potongan es biru dan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah nyala api emas. Nyala api bahkan tidak sempat padam sebelum membeku. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya nyala api masih menyala di dalam es. Adapun harta karun lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, tetap mempertahankan bentuknya yang terbuka karena ditutupi oleh es biru. Orang tua formasi inti semu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi rasa jijik dan bangga ketika es membekukannya. Di belakangnya ada 17 murid lembah Wu Feng. Bahkan mereka yang mundur lebih dari 100 kaki tidak dapat melarikan diri. Semuanya menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tidak ada yang hidup. Apapun yang bernafas akan dibunuh. Ini menjadi kawasan terlarang seumur hidup. Pikiran Lisan kosong menjadi saat dia menatap dengan pemandangan menakjubkan di hadapannya. Hatinya sangat terguncang. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Pandangannya terhadap Wang Lin menjadi lebih hormat. Para murid Sekte He Huan berhasil melarikan diri karena jarak mereka 500 meter, namun mereka tidak berani bergerak karena timbulnya dinginnya Wang Lin pada mereka. Para murid lembah Wu Feng berubah menjadi patung sebelum mereka meninggalkan murid-murid Sekte He Huan dalam keadaan terkejut. Melihat 10 lebih patung, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat saat dia mengeluarkan token itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia dengan hati-hati meletakkan token itu di tanah, Wang Lin berteriak, "Berapa total token yang ada?" Tubuh murid perempuan itu bergetar. Menekan rasa takutnya, suaranya bergetar saat dia berkata, "Totalnya ada 7. Ekspresi Wang Lin tetap sama seperti yang dia hitung secara diam-diam. Lembah Wu Feng tidak memiliki tanda dan di tangannya dia memiliki 1 dari Sekte Piao Miao, 2 dari Sekte Suandao, dan 1 ia punya empati total. Hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya.
Tapi tanda milik Sekte Mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan murid-murid Yayasan Pendirian tahap akhir. Tidak termasuk satu Sekte Mayat, ada dua lagi. Sebelum memasuki lembah Jueming, dia mendengar dari Yi Zizai bahwa persaingan di lembah itu adalah mencuri token orang lain. Berdasarkan hal ini dan dari penjelasan Si Tunan tentang cara memasuki medan pertempuran asing, dia memperoleh pemahaman yang samar-samar tentang segalanya. Dia menoleh ke murid perempuan itu dan tiba-tiba berkata, "Berapa banyak slot yang tersedia untuk memasuki medan pertempuran asing?" Murid perempuan itu terkejut. Dia ragu-ragu, tapi setelah melihat dinginnya Wang Lin, seluruh tubuhnya dan dia dengan cepat berkata, 3. Hanya ada 3 slot. Dengan itu, dia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat Wang Lin marah, jadi dia segera menambahkan, total ada 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang tidak dihancurkan, Zhao kehilangan kesempatannya untuk memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu segera menjadi takut. Dia dengan cemas berkata, "Rekan, sesama tetangga, dari 3 token yang tersisa, saya tahu di mana salah satunya berada. Jika kamu melepaskan kami, aku dapat memperbaikinya." Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan dingin berkata, "Bicaralah." Murid perempuan itu mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Itu adalah tempat berkumpulnya Sekte Suandao. Seharusnya masih ada orang yang mengelilingi tempat itu. Kami bergegas buru mengejar Lisan, jadi kami tidak perlu repot-repot tinggal di sana, tapi saya yakin mereka punya tandanya." Ekspresi Lisan tiba-tiba berubah, tapi kemudian dia tersenyum pahit karena berkumpulnya Wang Lin. Itu ada di tangan tetua Liu Mei, dia ingin berbohong, tapi saat dia melihat dia menemukan Wang Lin, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini, bahkan saat bertemu dengan leluhur Punanzi. Penatua Liu Mei, Wang Lin berpikir sedikit. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di pikiran. Dia memandang Lisan dan bertanya, dia mencapai tahap pendirian yayasan. Lisan mengangguk dengan iri dan berkata, leluhur Punanzi secara pribadi membantu mencapai tahap pendirian yayasan. Wang Lin merenung sedikit dan tidak bisa memikirkan semua yang terjadi di Gunung Hang Yue. Adegan orang tua muncul di pikiran dan jantung tidak bisa menahan rasa sakit. Dia mengulurkan tangan, meraih murid perempuan itu dan Lisan saat dia melompat ke udara. Murid perempuan itu panik dan titik lembab muncul di celananya saat wajahnya menjadi sangat merah. "Katakan padaku di mana Sekte Suandao berada." Wang Lin mengerutkan kening sambil memegang murid perempuan itu agak jauh. Murid perempuan itu dengan lemah menunjuk ke suatu arah dan Lisan juga menyerah dan memberikan arah yang lebih rinci. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dengan cepat bergerak maju. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat berkumpulnya Sekte Suandao di bawah bimbingan keduanya. Tanahnya berantakan total. Jelas sekali bahwa pernah terjadi pertempuran sengit di sini sebelumnya. Setelah Wang Lin tiba, dia mengganti tangan dan murid perempuan itu serta Lisan jatuh ke tanah. "Kamu boleh pergi." Wang Lin memandang murid perempuan itu dan berjalan di tempat berkumpulnya Sekte Suandao menuju. Murid perempuan itu dengan hati-hati mundur. Setelah mundur lebih dari 200 meter, dia melompat ke pedang terbangnya dan melarikan diri dengan cepat yang dia bisa secara fisik. Nada bicara Wang Lin jelas saat dia berkata, "Lisan, panggil orang-orang dari Sekte Suandao. Saya hanya ingin tokennya, bukan membunuh orang." Dahi Lisan dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan batu giok dari tasnya sambil tersenyum pahit. Dia menempelkannya di dahi. Setelah beberapa saat, dia melemparkannya ke depan. Batu giok itu melesat seperti anak panah hingga tidak terlihat lagi. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya muncul di tanah. Mereka kemudian menjadi pilar cahaya. Di dalam pilar tersebut, ada 10 orang yang duduk bersila di tanah. Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Ekspresinya serius, tangannya membentuk vas, dan ada kemoceng melayang di atas kepalanya. Kemoceng ini seperti rambut putih dengan gelombang cahaya putih menyebar darinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat wajah 10 orang ini. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Lisan pada awalnya, dia tidak peduli, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di sebelah Lisan, dia terkejut. Setelah hati-hati melihat Wang Lin, matanya menunjukkan sedikit aneh.
Dia menunjuk tangan dan kemoceng itu mendarat di tangan. Pilar cahaya perlahan menghilang. Di antara 10 orang tersebut, ada pemuda berusia sekitar 30 tahun yang memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan berkata, "Wang, kakak senior Wang, sudah lama tidak bertemu." Orang ini adalah saudara laki-laki Liu Mei, Liu Feng. Wang Lin mengamatinya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa dia telah mencapai tahap awal pendirian yayasan juga. Namun, energi spiritualnya tidak stabil. Terlihat jelas bahwa dia baru saja memasuki tahap pendirian yayasan. Wang Lin menatap mereka dan menghela nafas sambil berkata, "Sekte Suandao, lupakan saja. Serahkan tokenmu dan aku tidak akan berharap kalian." Salah satu dari 10 murid Sekte Suandao, seorang lelaki tua, berdiri dan menghela nafas. "Junior yang sombong, meminta kami untuk segera menyerahkan token kami. Liu Feng, apakah kamu mengenalnya?" Liu Feng tersenyum masam dan berkata, "Magang senior, dia adalah Wang Lin." Orang tua bernama Ma terkejut dan kemudian dia mencibir, "Jadi itu kamu. Namun meskipun Anda sudah mencapai tahap pendirian yayasan, Anda tidak dapat bermegah di hadapan kami. Enyahlah." Dengan itu, dia memutar tangannya dan hembusan angin kencang bertiup ke arah Wang Lin. Wang Li bahkan tidak mengelak. Saat angin hembusan mencapai jarak 5 meter darinya, angin itu berubah menjadi potongan es dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya hijau dan tubuh lelaki tua bernama Ma itu bergetar ketika sebuah lubang raksasa muncul di dadanya. Kemudian seluruh tubuhnya membeku dan dia mati. Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah energi spiritualnya berubah, ada niat membunuh yang kuat di dalam pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali berkali-kali, jadi dia menyerah begitu saja untuk mengendalikannya. Pedang itu bersinar hijau saat mengelilingi Wang Lin dengan mengarah ke Sekte Suandao. Jika seseorang melihat lebih dekat saat pedang itu terbang, pedang itu akan berhenti, tetapi Wang Lin akan dengan cepat memaksanya untuk bergerak lagi. Ekspresi murid-murid Sekte Suandao berubah drastis dan Liu Feng tercengang saat dahinya disertai dan butiran keringat muncul di dahi. Dia selalu melihat Wang Lin sebagai tujuan dan ketika dia mencapai tahap pendirian yayasan dengan bantuan Punan Zi 1 tahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Namun saat melihatnya, Wang Lin belum hanya mencapai tahap pendirian yayasan, namun budidayanya juga sangat aneh. Kakak magang senior, Ma, yang berada di tahap pertengahan pendirian yayasan, meninggal setelah satu serangan dari Wang Lin. Tingkat keparahan apa yang telah dicapai Wang Lin? Semakin Liu Feng mempromosikannya, dia menjadi semakin takut. Liu Mei tiba-tiba tidak mengungkapkan ekspresi terkejut, tapi setelah melihat Wang Lin, dia dengan tegas mengeluarkan token itu dan melemparkannya ke arahnya. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi matanya selalu pemberitahuan pada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin dengan dingin menatap Liu Mei. Dia kemudian berbalik dan menghilang di pengungsian. Setelah sekian lama, Liu Mei menarik napas dan menghela napas. Pesonanya yang tak ditampilkan sepertinya tidak berpengaruh di depan Wang Lin. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan 5 token. Setelah memikirkannya sebentar, dia menghancurkan ragu-ragu dan meletakkan sisa token di tasnya. Dia menggunakan teknik gaya tarik-menarik untuk memindahkan batu untuk memblokir pintu masuk gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, dia memulai pelatihan pintu tertutupnya. Dia harus bersiap sepenuhnya untuk pertempuran dalam 2 bulan. Bersambung.